akhirnya sambung sampai Iya. Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan Cak Monyong di Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Saya masih di tempatnya Mbah Di. Hari ini kita akan bahas tentang bagaimana spiritual yang diajarkan oleh wayang. Nah, sebenarnya di dalam filsafat, wayang adalah wujud dari sebuah cerita yang digambarkan dalam hidup. Jadi wayang itu dari aksara wo, yo, dan ngo. Nah, wayang ini adalah wujud Allah dalam setiap kehidupan. Maka yakinlah, yo ini yakin marang yakin marang ilahi. Nah, jadi sami barang tumindake Gusti iki karena keyakinan kita maka akan wujud apa yang menjadi kehendak. Kehendak yang buruk akan muncul yang buruk, kehendak yang baik akan nyata kebaik. Namun dari wo yo ada ngo, ngeracut busananing manungso. Sifat subhat, takabur, riya, dengki, sombong, jumawah, lalu perilaku-perilaku yang tidak baik seharusnya ditaruh di tempat yang sebenarnya. Maka yang harus dimunculkan adalah sifat dari beningnya air putih yang tidak nampak tapi terasa segarnya, bisa dinikmati oleh sekian banyak orang. Sebenarnya kebeningan dan keheningan itu sendiri yang kita ingin dapatkan. Saya akan berbicara dengan Bahti tentang sifat wayang itu sendiri, apa sebenarnya yang diajarkan dalam sebuah cerita dari wayang secara prinsip, dan kenapa Bahti sampai sekarang masih tidak tahu apakah Bahti sadar atau tidak kenapa harus mengukir demikian banyak wayang kulit. Mungkin kulitnya ini adalah kulit badan secara dohir dari ayang-ayang ing urip, atau kulit badan ini jadi petunjuk ing urip, atau wayang ini aja adalah papan kang tanpa kiblat sing dadi pinuturing urip. Monggo Bahti. Assalamualaikum Rahayu semuanya. Kembali berjumpa lagi. Tadi sudah saya putus tentang masalah cerita yang sudah saya sampaikan menurut pemahaman saya. Sekarang mencoba cerita yang kedua tentang filsafat adanya wayang kulit. Jadi pada saat itu sebelum ada perwujudan dari wayang kulit, sebetulnya sudah ada wayang yang namanya wayang kerucil yang terdiri dari pohon kayu jati. Nah, terus kemudian dengan adanya pemahaman atau keyakinan baru turunnya syariat Islam, kemudian diharamkan, diberi contoh, tapi tidak dihilangkan secara visualnya, cuma diganti dengan medianya saja yang diganti. Dulunya dari kayu jati, sekarang dirubah menjadi kulit. Ini bentuk visualnya. Dan kalau filosofi wayang tetap ada dua hal yang dijadikan contoh terkait dengan sifat-sifat manusia yang digambarkan dalam bentuk wayang, seni budaya berwayang. Yang pertama adalah kembali Sang Maha Pencipta atau Gusti Kang Akarya Jagat. Kalau di syariat dibilang itu Allah Ta'ala menciptakan sebuah contoh, hanya dua perkara. Adanya mukjizat dengan istrojat kalau di syariat. Terus kemudian kalau menurut babakan filsafat orang Jawa, Gusti Kang Akarya Jagat itu memberi contoh juga dua perkara terkait dengan angkara murka dan seorang pendiam tapi pahlawan yang tidak ada bentuk wujudnya tapi berjuang sesuai dengan sifat-sifat Gusti Kang Akarya Jagat yang akan diterapkan pada masyarakat. Satu contoh kenapa saya masih mengembali dengan wayang kulit, tetap kita pakai contoh dua hal. Nah, maaf Pak, tapi mana ya. Nah, ini hanya sebuah cerita pendek yang mungkin bisa disambung nanti kalau ingin penjelasan yang lebih detail. Tapi ini kita secara global, ini contoh yang namanya Prabu Gatot Kaca. Ini simbol-simbol satria yang tidak mempunyai pemikiran takabur, menjalankan perintah di negaranya pewayangan ini dengan sesuai amanahnya,
yang membela kebenaran di atas kebatilan. Ini ada contoh yang kedua, ini contoh Satria juga. Kalau dibilang ini masalah olah kanuragan di dalam filsafat Jawa, orang itu tidak luput dengan yang namanya kanuragan. Itu kalau orang Jawa dulu dibuat untuk peperangan sampai negara Indonesia menjadi merdeka, karena orang-orang dulu itu masih paham dengan sebuah filsafat yang namanya kanuragan, kesaktian. Lah cuman di sini bedanya sama-sama satria tapi sifat lakunya yang beda. Ini yang harus pemirsa ketahui, bahwasanya bentuknya sama, sama-sama derajat menjadi seorang ratu, tapi sifatnya yang butuh digarisbawahi. Bahwa kalau satria, Garut Kaca ini membela orang yang benar, memerangi sebuah kebatilan atau keangkara murkaan. Malah yang satu ini suka menimbulkan atau membuat satu persoalan yang membuat secara kasat mata semuanya itu akan terpengaruh dengan persoalan yang jelek. Makanya ada pepatah mengatakan kalau diajak untuk mencari sebuah ilmu yang bagus, ini malasnya minta ampun. Tapi kenapa kalau diajak happy, contohnya glamor atau ke dunia-dunia dugem, itu kok malah senang, padahal ini butuh modal yang sangat banyak untuk kepentingan itu. Coba sedikit kita cuplik tentang bagaimana sifat-sifat yang sebetulnya menjadi contoh yang harus kita tinggalkan. Begini, jadi dulu ada cerita bahwa angkara murka ini adanya sebutan dari aksara Jawa itu pecuk pecukilan. Ya, ini yang harus kita pahami, pecuk pecukilan. Jadi tidak merasa salah, tidak merasa dirinya itu salah, ataupun dirinya itu melakukan suatu perbuatan yang menjadi larangan, baik itu di agama maupun di sebuah negara. Simbol-simbol angkara murka selalu ingin menang sendiri, lah ini simbol angkara murka. Makanya pemirsa, harapan kami dengan adanya cuplikan ini yang sedikit tentang contoh dua hal sifat wayang, ini berkaitan dengan sifat laku kehidupan manusia sebetulnya. Kenapa? Dulu waktu awal tadi saya terangkan bahwa dulu ada wayang krocil yang diharamkan oleh tatanan syariat, namun tidak mengubah peninggalan dari leluhur yang berbentuk yang seni budaya, cuman bentuk visualnya, medianya aja yang diganti dengan kulit. Ini tadi sudah dicuplik dengan Pak Taufik tentang masalah aksara Jawa ini. Beliaunya yang sangat cerdas dan sangat paham dengan aksara itu sudah diterangkan. Cuma kami menambahi tentang sifat laku wayang. Kenapa harus ada tiga hal yang ditinggalkan terkait dengan kehidupan. Urip mung panggoning rasa, rasa ana telung perkara sing ditindakno, ana telung perkara sing kudu ditinggalno. Napa mawon? Tiga hal yang harus kita tinggalkan terkait dengan rasa. Jadi orang jangan merasa sok pinter, sok anu, kemudian kalau merasa dirinya pandai akhirnya lupa diri, iku lali marang tumindake Gusti, disiki kersane Gusti. Nek nduk tatanan syariat ana suudon disiki kersane Gusti. Rumangsa iso akhire lali karo sing kuwasa. Iki tiga hal yang harus kita tinggalkan. Sedangkan ada tiga hal yang dilakukan sifat seorang satria sejati, yaitu hidup itu adalah rasa. Rasa jarene wong Jawa, urip mung rasa. Ayo ditindakno rasa kanthi cek supaya dadi manunggaling rasa. Nek wis manunggal berarti rasa sejatine bakalan kadunungan nok jiwa ragane manungsa dhewe-dhewe. Sapa gelem nindakno perintahe bakalan ketrima, penggayuhe sapa sing nglalekno perintahe bakalan nrimo cidraning Gusti kang akare jagat. Sing lali nindakno, sing nglakoni salah, melanggar perintahe bakal dibendu karo Gusti kang akare jagat, bakal diwenehi paukuman urip nok donya kelawan besok nok alam budaya, nok alam padang nalika kita
sedaya bakal balik nang ngarsane Gusti. Kurang luwih Seperti itu. nah begitulah. Hanya Loh. sekedar apa yang saya sampaikan ini hanya sekedar contoh-contoh rambu-rambu buat kita semuanya agar hidup itu bisa memilih mana itu yang hak, mana itu yang batil, mana itu yang harus kita tinggalkan dan mana yang harus kita kerjakan. Oke. Itu saja, kurang lebihnya mohon Berarti, maaf. baik. Nggih. Berarti itu kan ada 2 wayang, Iya. tadi belum dikasih, diberitahukan namanya yang satunya. Iya. Nah, itu Ini. apa berarti? Ini juga terima kasih ya Pak Mas Purwadi ini mengingatkan saya tadi. Ini hanya sekedar saya beri contoh bahwa sifat seorang Angkara Murka atau Namanya siapa itu? orang Duraga ini bisa dikatakan ini anak dari Prabu Ngalengkodirojo, Prabu Dasamuka, yaitu kebetulan dikasih nama jejulukan adalah Raden Pantolo Maryam. Nah, sifatnya pun tidak sama, makanya buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Ini anak seorang prabu, seorang ratu yang sifatnya Dursila, hak Angkara Murka, mempunyai sifat pejuk-pejuk gila, tidak mau dikatakan salah, mengambil kebenarannya menurut dia pribadi. Ya ini sifatnya. Buah tidak akan jauh dari pohonnya. Ini termasuk garis keturunan Prabu Dasamuka ini, anaknya semuanya sifatnya sama. Sama. Ya. Jelek lah gitu Jelek, ya. ya. Bisa dikatakan jelek. Kalau tadi awal saya ceritakan Allah Ta'ala membuat satu contoh itu ada 2, yaitu terkait dengan mukjizat dengan istrojan. Nah kebetulan aksara Jawa peninggalan leluhur yang harus kita pegang teguh, yaitu bejo bejane sing eling timbangane wong sing nandang lali. Lah insyaallah semua pemirsa yang ada dimanapun Anda berada, mari kita berupaya untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta agar kehidupan kita sehari-hari selalu dapat rahmat dan lindungan dari beliau-Nya. Pasti. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa Cahaya Batin, saya ingin mengupas bahwa sifat di dalam pewayangan pun menunjukkan sama, yaitu bahwa kita diajarkan, kita melihat bahwa kita harus belajar sampai ke negara Cina. Negara itu badan, Cina itu kuncinya neng ati penuh. Adam itu memiliki anak Kabil dan Khobil, jadi baik dan buruk. Cinone apik lan elek. Dan Ibrahim juga pernah disuruh menyembelih kambing, bukan menyembelih Ismail. Sejatine nek wis muncul nang jerone dodomu iku rupane kewan ndang patenono, tapi nek Ismail panutono. Jadi ini sanepan semua di dalam pewayangan, semua memiliki ilmu kanuragan. Di dalam aksara Jawa, ko, ka, nu, no, ro, ro, go, go. Tadi nur kembali. Ka kersoning Gusti, nu berarti nurullah nurul kolbi, go berarti guru sejati sing murui nurani iku mau. Sebenarnya orang yang semua diciptakan oleh Allah di muka bumi memiliki ilmu kersoning Gusti karena rasa iku sing ngajari ya guru sejati Allah. Nanging kejaba dalan kanuragan iku dipanut dadi dalane elek, manungsa bakalan manut sing elek. Dadi sifat Allah iku sejatine Allah sing nunjukno, tapi nek dipanut ya dadi rusake alam dunya. Tapi nek dipanut sing apik kang bakal kamulyan, bakalan aksara Jawa dadi tumindak lan lakune manungsa, iso ngajari anak turun. Sejatine aksara Jawa iku hake wong tanah Jawi, duduk hake tanah Arab, duduk hake tanah Cina, duduk hake tanah wong Londo, Alengka atau negara manca. Ayo baliko nang ajaran Jawa, baliko nang wayang Jawa, ayo baliko nang kerucil kersa rasa ciptaning lir handayani. Kerucil iki babakan tanah sing diajari dadi wayange jati, kayu jati iki jati dirimu sampurnakno karena kersaning rasa iku ciptaane Allah ya awakmu dhewe. Nggih ngeten mawon, mandar muga tansah pinaringan teguh rayu selamat. Muga-muga anak tanah Jawa iso ngiling-iling aksara Jawa, hana caraka datasawala padha jayanya maga patanga. Ning awakmu wis bakalan ngerti tumindak karo Mbahti, wis kudu ngata bagama nyaya jadapa lawa satata karajana horib wening suci
dadi tumindaki rasa lan raga. Rahayu rahayu sagung dumati. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.